Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Andika dari Prodi Manajemen di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya akan membahas materi penilaian kinerja. Poin yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian penilaian kinerja, 2. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja, 3. Kriteria penilaian kinerja, 4. Metode penilaian kinerja, 5. Permasalahan penilaian kinerja, dan yang terakhir 6. Kunci evaluasi kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Menurut Irianto, penilaian kerja merupakan suatu proses yang bersinambungan untuk melaporkan prestasi kerja atau kemampuan dalam periode waktu yang lebih menyeluruh yang dapat digunakan untuk membentuk dasar pertimbangan suatu tindakan. Dan juga penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan pengomunikasian hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Tujuan dan manfaat penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja yaitu 1. Perbaikan prestasi kerja, yaitu umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer, dan departemen personalia dapat membetulkan kegiatan dan departemen personalia dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan untuk memperbaiki prestasi. Kedua, penyesuaian kompensasi, yaitu evaluasi kinerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan kenaikan upah, pemberian bonus, dan pembentuk kompensasi lainnya. Ketiga, keputusan penempatan, yaitu promosi, transfer, dan demosi biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu atau antisipasinya. Keempat, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yaitu kinerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan akan latihan. Demikian juga prestasi baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan. 5. Perencanaan dan pengembangan karir, yaitu umpan balik prestasi yang mengarahkan keputusan karir tentang jalur karir tertentu yang harus dimiliki atau diteliti. 6. Penyimpangan proses staffing, yaitu kinerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen personalia. Ketujuh, ketidakakuratan informasional, yaitu potensi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan informasi, analisis jabatan, rencana-rencana sumber jabatan. Dalam informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia atau komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia. Kedelapan, kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan, yaitu kinerja yang jelek mungkin merupakan suatu tanda kesalahan dalam mendesain pekerjaan. 9. Kesempatan kerja yang adil, yaitu penilaian kinerja secara akurat akan menjamin keputusan penempatan internal diambil tanpa diskriminasi. 10. Tantangan-tantangan eksternal, yaitu terkadang kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti keluarga, kesehatan, kondisi finansial, dan masalah pribadi lainnya. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, mengetahui kelemahan dan memperbaiki kelemahan tersebut. Kedua, mengetahui kelebihan dan mengembangkan kelebihan tersebut. Ketiga, mengetahui standar yang ditetapkan
didasarkan oleh perusahaan. Keempat, mengetahui harapan perusahaan setelah melihat kelebihan yang dimiliki karyawan. Kelima, memotivasi karyawan dan menjalin komunikasi yang baik dengan atasan atau rekan kerja dan bawahan. Selanjutnya, kriteria penilaian kinerja. Ada 3 macam kriteria yang sering digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan, yaitu 1. Hasil kerja individu. Jika hasil kerja adalah aspek kerja yang diutamakan pada jabatan tersebut, maka hasil kerja individu dapat dijadikan kriteria penilaian. Kedua, perilaku. Pada banyak jabatan, sulit menentukan keluaran tertentu yang dapat dijadikan kriteria penilaian. Pada jabatan semacam ini, pihak manajemen dapat menggunakan perilaku sebagai kriteria penilaian. Ketiga, trait, yaitu karakteristik individu yang sering tampil dan menggambarkan tingkah laku individu. Selanjutnya, metode penilaian kinerja. Terdapat 2 metode, yaitu 1. Metode penilaian kinerja berorientasi masa lalu. Teknik-teknik penilaiannya. Yang pertama, skala peringkat, yaitu penilaian prestasi di mana para penilai diharuskan melakukan suatu penilaian yang berhubungan dengan hasil kerja karyawan. Kedua, daftar pertanyaan, yaitu metode yang menggunakan formulir isian yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Ketiga, metode dengan memilih terarah, yaitu pendekatan pilihan ini untuk mengurangi dan menyingkirkan kemungkinan berat sebelah penilaian dengan memaksakan suatu pilihan antara pernyataan-pernyataan deskriptif yang kelihatannya. Keempat, metode peristiwa kritis, yaitu pemulihan yang mendasarkan pada catatan yang dibuat penilai atas perilaku karyawan yang sangat kritis. 5. Metode catatan prestasi, yaitu metode yang berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis. Keenam, skala peringkat dikaitkan dengan tingkah laku, yaitu suatu cara penilaian prestasi kerja karyawan untuk kurun waktu tertentu di masa lalu dengan mengaitkan skala peringkat prestasi kerja dengan perilaku karyawan. 7. Metode peninjauan lapangan, yaitu penilaian turun ke lapangan bersama-sama dengan ahli dari SDM. 8. Tes dan observasi prestasi kerja, yaitu pertimbangan dan keterbatasan penilaian prestasi dapat didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan yang berupa tulisan atau syarat tes valid. Kedua, metode penilaian berorientasi masa depan. Metode penilaiannya yaitu 1. Penilaian diri sendiri, yaitu penilaian yang dilakukan oleh karyawan sendiri dengan harapan karyawan tersebut dapat lebih mengenal kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Kedua, manajemen berdasarkan sasaran, yaitu suatu bentuk penilaian di mana karyawan dan penyelia bersama-sama menetapkan tujuan-tujuan pelaksanaan kerja karyawan secara individual di waktu yang akan datang. Ketiga, implikasi penilaian kinerja individu dengan pendekatan MBO, yaitu penilaian kinerja karyawan berdasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui konsultasi dengan atasan mereka. 4. Penilaian dengan psikolog,
yaitu penilaian yang dilakukan menggunakan psikolog untuk melakukan penilaian potensi-potensi yang akan datang, bukan kinerja masa lalu. Kelima, pusat penilaian, yaitu suatu bentuk penilaian pekerjaan terstandar yang beragam penilaiannya. Selanjutnya, permasalahan penilaian kinerja. Yang pertama, halo efek, yaitu penilaian karena pendekatan. Kedua, leniency, yaitu penilaian yang cenderung memberikan nilai terlalu tinggi. Ketiga, strictness, yaitu penilaian yang cenderung memberikan nilai yang terlalu rendah. Keempat, center detensi, yaitu penilaian yang cenderung memberikan nilai rata-rata. Kelima, personal bias, yaitu penilaian yang memberikan nilai karena latar belakang suku yang sama dengan baik. Selanjutnya, 6 kunci melaksanakan evaluasi kinerja. 1. Fokus pada perilaku bukan pada orangnya. 2. Mencoba untuk tidak dipengaruhi oleh perbedaan status. Ketiga, hindari dalam kesalahan penilaian. Keempat, menjadi pendengar yang baik atau aktif. Kelima, mencari berbagai sumber informasi yang banyak. Keenam, tidak dilakukan secara formal. Sekian pembahasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.